Shalom sahabat Petra yang terkasih, dimanapun saudara berada. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap para sahabat Petra dalam kondisi yang sehat, penuh dengan semangat dan sukacita untuk menjalani hari ini. Saat ini kita berjumpa kembali dalam Embun Pagi edisi Kamis 25 Januari 2024, yang kali ini bersama dengan saya, Pendeta Aditya Krisnugroho dari GKJ Kota Gede. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala kasih, kemurahan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan yang tak henti-hentinya hadir dalam kehidupan kami. Terkhusus di saat ini, kami boleh merasakan penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh memasuki hari baru dengan menantikan berkat Tuhan yang akan Kau sediakan bagi kami. Dan sebelum kami bersama menjalani segala aktivitas dan tanggung jawab kami masing-masing, kami bersatu untuk mempersiapkan diri kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, buka hati dan pikiran kami, supaya kebenaran firman-Mu ini boleh kami pahami, boleh kami hayati, dan menjadi dasar bagaimana kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Dan saat ini sepenuhnya kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami rindu untuk melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kasih-Mu kami meletakkan doa dan pengharapan kami ini. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, bacaan kita saat ini diambilkan dari Mazmur 111, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Dengan judul perikop yaitu Kebajikan Allah. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan semarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, bacaan kita saat ini yaitu Mazmur 111. Ini merupakan disebut juga sebagai Mazmur Hikmat. Sebagaimana dalam ayatnya yang ke-10, dan kalau kita melihat dalam bentuknya, maka Mazmur ini bisa disebut sebagai Mazmur akrostik, karena setiap baris, entah setengah ayat atau sepertiga ayat, untuk ayat 9 sampai dengan 10 berawal dengan huruf
berdasarkan abjad Ibrani. Dan sebagaimana selayaknya untuk sebuah mazmur, perikop ini berawal sekaligus juga berakhir dengan pujian. Tentunya ini ada tujuannya, yaitu supaya umat belajar takut akan Tuhan. Dengan demikian, ketika belajar takut akan Tuhan, maka kemudian umat akan berakal budi yang baik. Ketika umat mempunyai akal budi yang baik, maka kemudian mereka dengan suka untuk menyelidiki perbuatan-perbuatan Tuhan. Sehingga ayat 3 sampai dengan 9 ini menyampaikan hasil penyelidikan pemazmur untuk membuat kita takut akan Tuhan, sehingga membuat kehidupan kita menjadi kehidupan yang berhikmat. Sahabat Petra yang terkasih, kalau kita membaca ayat yang ketiga, maka ada kata agung dan semarak. Kata agung dan semarak ini adalah kombinasi yang umum dan biasanya disesuaikan atau diperuntukkan untuk seorang raja. Tentu dalam konteks saat ini, yang semarak itu adalah pekerjaan Tuhan. Dan yang abadi adalah keadilan Tuhan. Tetapi kalau kemudian saya mencoba melihat bacaan ini secara lebih lagi, ternyata pemazmur ini tidak menguraikan dua hal yang terpisah, tetapi satu hal yang dilihat dengan dua sudut pandang, yakni pekerjaan Tuhan yang hebat karena Tuhan mengerjakan keadilan. Nah, kata keadilan ini merujuk pada sifat atau tindakan yang sesuai dengan relasi. Di sini Allah membuat yang adil atau benar bagi umatnya. Ayat 4-5 ini berbicara tentang wujud dari keadilan itu. Perbuatan-perbuatan yang ajaib yang pernah dilakukan Tuhan merupakan hal yang dapat diingat umatnya untuk membuktikan bahwa Allah menyayangi umatnya. Hal ini termasuk pemberian rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Karena orang-orang yang takut akan Dia membiarkan dirinya itu terikat dengan Tuhan dalam sebuah perjanjian yang akan diingat oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Nah, ketika diselidiki, perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan ini mengingatkan umat akan kasih sayang Tuhan berdasarkan janjinya untuk umat. Maka sifat yang cocok terhadap Tuhan yang melakukan keajaiban dan memberikan umat rezeki tidak lain dari takut akan Tuhan yang akan membawa akal budi yang baik. Sahabat Petra yang terkasih, kalau kemudian kita membaca ayat yang ke-6, ini memperjelas dasar dari semuanya itu. Karya Allah memberi Israel tanah Kanaan. Dalam keluaran dari Mesir, Israel melihat keajaiban-keajaiban Tuhan, termasuk diberikan rezeki dalam bentuk mana, burung puyuh, dan sebagainya. Dan ketika Allah membuat perjanjian dengan umatnya, maka kalau kita membaca ayat 4 sampai dengan 6, ini merujuk pada peristiwa-peristiwa itu, tetapi menggunakan bahasa yang lebih umum untuk mengatakan bahwa Tuhan itu tetap seperti itu. Kemudian kalau kita membaca ayat 7 sampai dengan 9, ini ayat yang menunjukkan penyelidikan beberapa aspek dari keluaran itu. Keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian adalah hasil perbuatan tangan Allah.
disebut tangan karena di situ Allah langsung bekerja. Sifat dari perbuatan yang dilakukan oleh Allah adalah kebenaran dan keadilan. Nah, kata kebenaran ini lebih merujuk kepada sesuai dengan standar yang ada. Dalam konteks ketika itu, maka maksudnya adalah bahwa Tuhan itu setia kepada janjinya dalam perjanjian yang dinyatakan kepada umatnya. Lalu kata keadilan ini merujuk pada hasil pekerjaan seorang hakim. Tangan Tuhan ini membentuk umat dengan tatanan-tatanan yang baik. Dinampakkan melalui apa? Yaitu melalui segala titah-titah Tuhan yang memungkinkan umat untuk berjalan sesuai dengan perjanjian dan kejujuran. Maka kemudian ketika umat melakukan itu, maka terjadi pembebasan, yaitu pembebasan dari Mesir yang memungkinkan mereka hidup benar. Jadi perjanjian Tuhan ditegaskan sebagai sesuatu yang abadi. Karena perjanjian Tuhan itu sesuatu yang abadi, maka kemudian tema yang diangkat yaitu bicara mengenai keagungan Tuhan. Bagaimana nama Tuhan yang penuh dengan keagungan, bagaimana perkara-perkara ajaib yang dinampakkan, dilakukan, dikerjakan oleh Tuhan menunjukkan keagungan Tuhan dan dahsyatnya kuasa Tuhan. Nah, kata dahsyat ini di dalam ayat 9c secara harafiah sebenarnya lebih berarti yaitu layak ditakuti. Pembebasan dan perintah Tuhan ini menciptakan jemaat atau umat yang dapat menikmati tanah perjanjian yang disediakan bagi mereka. Dan oleh karena itu semua, maka kemudian Tuhan layak dihormati. Dan ayat 10 ini merupakan kesimpulan yang tepat, di mana Tuhan layak ditakuti. Dan takut akan Tuhan akan membawa akal budi yang baik. Maka orang-orang akan membawa puji-pujian yang abadi bagi Tuhan di depan umatnya. Sahabat Petra yang terkasih, pemazmur saat ini mengajak kita semuanya untuk menyelidiki Tuhan. Untuk, kalau dalam bahasa Jawa saya memakai istilah niteni, akan segala perbuatan Tuhan yang kemudian membuat kita kagum, takut akan Dia, sekaligus juga percaya kepada Dia, sehingga kemudian semua hal itu membawa kita menjalani kehidupan yang lebih berhikmat. Dengan kita mampu mencermati, niteni pemeliharaan Tuhan, maka kemudian kita bisa dengan penuh semangat untuk menjalani apa yang menjadi perintahnya, dan kita kemudian dengan mata iman kita meyakini bahwa karya Tuhan itu yang membebaskan kita, yang membuat kita ini lepas menjadi manusia yang merdeka. Oleh karena itu, maka tidak perlu ada keraguan dalam kehidupan kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang sudah berjanji dan pasti akan menepatinya. Maka kita dengan penuh iman mengatakan, karya Allah itu agung dan mulia. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah Embun Pagi di saat ini. Kita akan berjumpa kembali dalam Embun Pagi edisi berikutnya, dan perkenankan saya undur diri, dan kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai sahabat Petra dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.